Sekarang kita akan membahas isim ghairu munsharif yang terkena satu ilat. Tapi satu ilat ini kedudukannya sama dengan dua ilat. Dalam artian kalau ada isim kok terkena satu ilat ini, maka isim tersebut tidak boleh ditanwin. Apa satu ilat itu? Satu ilat di sini ada dua. Yang pertama adalah ta'nis. Ta'nis itu perempuan. Tapi ta'nis ini ada ta'nis bil alif. Kemarin kan kita sudah belajar di yang dua ilat kemarin, isim ghairu munsharif yang dua ilat. Itu ada salah satu ilat alamiah yang mana pasangannya adalah ta'nis. Alamiah dan ta'nis, yang gitu. Alamiah, ta'nis. Ada ta'nis bita, ta'nis dengan tak marbuto, contohnya Fatimah, Hamzah. Ada ta'nis bil makna, contohnya Zainab, Su'ad, dan gitu. Dan yang selanjutnya yang satu ilat itu adalah ta'nis bil alif. Jadi ta'nis bil alif ini cukup dengan satu ilat ini saja, maka isim itu tidak boleh ditanwin. Kalau yang ta'nis bil makna, ta'nis bita itu harus ada pasangannya lagi, yaitu alamiah. Tapi kalau ta'nis bil alif, itu cukup satu kali, cukup satu ini saja. Nah, ta'nis bil alif ini ada dua. Ada yang ta'nis bil alif mamdudatun, ada yang ta'nis bil alif maqsurah. Jadi ada mamdudatun, ada maqsurah. Alif ta'nis mamdudah ini yang banyak ada di kitab itu ya. Kalau maqsurah jarang. Alif ta'nis mamdudah itu contohnya di sini mengikuti wazan fa'la, fa'ula. Mengikuti wazan, contohnya wazan fa'la. Fa'la contohnya adalah hamra. Hamra'u, fa'la'u. Atau juga mengikuti wazan fa'ula. Contohnya tasu'a, asyura. Itu nggak boleh tanwin. Tasu'a'u, asyura'u. Kemudian wazan juga wazan fu'ala. Contohnya ulama. Nah, dan yang lain sebagainya. Pokoknya kalau ada bentuk isim, bentuk kalimat isim yang bentuknya itu mirip-mirip seperti ini ya. Hamro, ada alif ta'nis mamdudah seperti ini. Alif ta'nis mamdudah itu hamzah. Ini alif ta'nis mamdudah. Tasu'a'u, ulama'u, ini namanya alif ta'nis mamdudah. Jadi bentuk-bentuk seperti itu tidak boleh tanwin. Ghuraba'u, itu. Hamro. Ini hamro, ini perempuan, laki-lakinya ahmar. Kalau ahmar itu untuk laki-laki, ahmaru kalimat ahmaru ini kan juga tidak boleh tanwin. Nah, kalau kita tengok ilahnya apa? Ilahnya itu pertama wasfiyah karena dia itu sifat, yang kedua karena wazan fi'il. Ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Seandainya diperempuankan, maka bentuknya adalah wazan fa'la, hamro. Jadi muannasnya hamro.
Abyadu itu laki-laki, muannasnya bayda. Azraq zarqa, akhdar khadra, kubbatul khadra, ada kubbatul khadra, kubah hijau, pakai kubbatul khadra. Jadi hamra, khadra, zarqa, bayda itu untuk menunjukkan perempuan. Tasu'a ini juga nggak boleh tanwin. Ulama'u, ghuraba'u, sahra'u. Pokoknya kalau bentuk-bentuknya seperti ini, hamra'u, tasu'a'u seperti ini, hamzah-hamzah seperti ini, itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena ada ilat situ. Ilatnya satu. Apa itu? Ta'nis bil alif mamdudah. Atau ta'nis alif mamdudah. Tapi ada juga yang belakangnya itu hamzah tapi ditanwin. Yang saya ketahui yang belakangnya hamzah tapi ditanwin adalah kalimat asma. Asmaun sama abnaun. Asmaun jamak dari ismun, nama. Ismun, ismani, asma. Abna itu jamak dari kalimat ibnun, anak namanya. Ibnun, ibnani, abna. Ini dua kalimat ini itu ditanwin walaupun belakangnya itu berupa hamzah seperti ini. Asmaun, abnaun. Yang saya ketahui dua kalimat ini aja. Yang selainnya yang saya ketahui ya tidak boleh ditanwin. Seperti ghuraba, ulama, sohro, fudola, kuroma, tasu'a, asyura. Itu pokoknya kalau belakang-belakangnya seperti ini itu tidak boleh ditanwin. Alasannya apa? Karena punya satu ilat. Ilatnya ta'nis bil alif mamdudah. Adapun asmaun dan abnaun ini ditanwin. Ini ditanwin asmaun dan abnaun karena tidak termasuk, karena hamzanya ini karena ini bukan termasuk ta'nis bil alif mamdudah. Bukan dimasukkan ke ta'nis alif mamdudah. Yang kedua, ada ta'nis bil alif maksura. Ini jarang ini. Contohnya di sini adalah hubla. Hubla itu perempuan yang hamil. Hubla. Dzikra itu jarang ada yang dalam kitab. Kalau ta'nis alif maksura. Lagian alif ta'nis maksura ini juga harokatnya kan dikira-kirakan, karena memang alifnya alif layyinah, tidak bisa menerima harokat. Jadi yang untuk bab satu ilat yang ta'nis bil alif ini yang harus kita pahami adalah alif ta'nis mamdudah. Jadi kalau ada kalimat yang bentuk-bentuknya itu seperti hamro, tasu'a, ulama, sohro, uroba, fudola, kuroma, itu bentuk-bentuk seperti itu tidak boleh ditanwin. Alasannya apa? Karena di dalamnya ada satu ilat yaitu ta'nis bil alif mamdudah. Kecuali yang saya ketahui adalah kalimat asmaun wa abnaun. Ini asmaun dan abnaun tetap harus ditanwin karena memang tidak termasuk alif, tidak termasuk apa? Ta'nis bil alif mamdudah. Nah, kemudian kalau yang maksuro, contohnya hubla dzikra, jarang ya. Jarang ada lah kalau yang ta'nis bil alif maksuro itu. Ini satu ilat yang menduduki dua ilat. Ilat yang pertama adalah ta'nis bil alif, dan ilat yang kedua adalah sighah muntahal jumu'. Yang kedua adalah sighah muntahal jumu'. Bentuk akhir dari jamak. Sighah muntahal jumu' ini bentuk akhir dari jamak ini bentuknya ada dua, yaitu mafailu dan mafailu.
setiap kalimat isim yang mana kalimat isim bentuknya adalah bentuk seperti ini, maka tidak boleh ditanwin. Contohnya masajidu, masajidu, beberapa masjid. Masjid, beberapa masjid. Mufradnya adalah masjidun. Masjidun, masjidani, masajidu. Nah, itu. Tidak boleh tanwin masajidu. Jadi kalau saya mengatakan hadhihi masajidu. Nah, itu. Hadhihi ini adalah masajidu, beberapa masjid. Gak boleh kita bilang masajidun. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena masjid itu termasuk isim ghair munsharif. Nah, ilatnya apa? Ilatnya yaitu satu sighah muntahal jumu, karena masjid itu termasuk bentuk akhir dari sebuah jamak. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah mafailu. Setiap isim yang bentuknya itu mengikuti wazan mafailu tidak boleh ditanwin. Contohnya mafatihu, mafatihu, beberapa kunci. Nggak boleh kita bilang mafatihun. Nah, tidak boleh. Kenapa? Ya tadi, karena mafatihu termasuk isim ghair munsharif, ilatnya adalah sighah muntahal jum. Contohnya banyak. Nah, contoh yang masajid, ya, ma'ahid, ma'hadun, pondok artinya. Ma'hadun, ma'hadani, dua, jamaknya apa? Ma'ahidu. Nah, ini bentuknya jamak, termasuk jamak taksir ya, jamaknya jamak taksir tapi bentuknya seperti ini. Jadi jamak yang bentuknya mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il ini tidak boleh ditanwin. Misbahun, lampu, jamaknya masobihu, itu juga nggak boleh ditanwin. Jadi ilat yang menduduki dua ilat, itu hanya ada dua. Yang pertama ta'nis bil alif. Ada dua, ta'nis bil alif mamdudah dan maksurah. Yang kedua, ilat yang kedua adalah sighah muntahal jumu. Jadi kalau ada kalimat yang mana kalimat kemasukan ta'nis bil alif mamdudah, kemasukan ilat ini ta'nis bil alif mamdudah atau maksurah, atau kemasukan ilat sighah muntahal jumu, maka kalimat tersebut tidak boleh ditanwin. Kemudian disebutkan di sini, setelah memperhatikan tabel di atas, maka bisa difahami bahwa kalimat semisal ulama'u, tadi ada ulama'u, itu tidak boleh ditanwin karena kalimat tersebut memiliki satu ilat, yaitu ta'nis bil alif mamdudah. Jadi kalau kita bilang hum ulama'u, gitu. Hum, mereka itu adalah ulama'u, gitu. Ulama'u. Gak boleh hum ulama'un. Itu tidak boleh. Harus hum ulama'u. Gitu. Jadi ulama'u tidak boleh ditanwin karena memang isim ghair munsharif. Ilatnya adalah ta'nis bil alif mamdudah. Begitu juga kalimat semisal masajid, masajid, ma'ahid, masobih, kemudian mafatih dan seterusnya. Semisal masajid ini tak boleh ditanwin. Karena apa? Karena kalimat tersebut memiliki satu ilat, yaitu apa? Sighah muntahal jumu. Semua kalimat yang bentuknya bentuk mafa'il atau mafa'il tidak boleh ditanwin. Kemudian disebutkan isim ghair munsharif selain tidak bisa ditanwin, tanda i'rab jarnya adalah fathah. Nanti kalau kita membahas sudah masuk masalah i'rab, ada i'rab rofa, nasab, jer, jazm, itu. Nanti kalau sudah bahas i'rab, tanda i'rab dari isim ghair munsharif itu tanda jernya dengan fathah. Karena umumnya tanda jernya isim itu dengan kasroh. Contoh, saya bilang akaltu, saya makan, bil mil akoti. Saya makan dengan
dengan sendok. Nah, tanda jarnya dengan kasroh. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Nah, nanti isim ghair munsharif ini kalau kemasukan huruf jar, tandanya bukan dengan kasroh, tapi dengan apa itu? Dengan fathah. Contohnya, dhahabtu ila Ahmad. Dhahabtu ila Ahmada. Dhahabtu saya pergi ila Ahmada ke Ahmad. Bukan ila Ahmadin, bukan, tapi ila Ahmada. Kenapa? Karena Ahmad ini isim ghairu munsharif. Ilahnya apa? Ilahnya adalah alamiah karena dia sebuah nama alamiah. Yang kedua adalah wazan fi'il. Jadi yang pertama alamiah, yang kedua adalah wazan fi'il. Nah, gitu. Jadi tanda jarnya adalah nanti dengan apa? Dengan fathah. Bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Dan isim ghair munsharif tanda jarnya dengan kasroh jika tapi isim ghair munsharif ini bisa kembali tanda jarnya dengan kasroh jika dia itu berada dalam dua keadaan ini. Yang pertama menjadi mudhof. Nanti kita belajar bab idhofah. Ketika dia menjadi mudhof, maka isim ghairu munsharif itu nanti tanda jarnya dengan kasroh, bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Yang kedua, jika kemasukan alif lam. Jadi isim ghairu munsharif jika kemasukan alif lam itu juga tanda jarnya dengan kasroh. Contoh, marartu bi ahsanil masajidi. Marartu bi ahsanil masajidi. Ini kan ada dua kalimat isim ghair munsharif ini ya. Yang pertama adalah ahsan. Saya melewati masjid yang paling bagus. Nah, gitu. Bi ahsan paling bagus. Jadi ahsan ini isim ghair munsharif ahsan ini. Apa ilahnya? Ilahnya adalah wasfiyah karena dia bukan nama kan, wasfiyah. Nah, wasfiyah itu ilat pertama, yang kedua ilatnya adalah dia itu selain wasfiyah dia adalah wazan fi'il. Al-masajid juga seperti itu. Al-masajid ini juga dia itu kan sighah muntahal jumu'. Punya satu ilat apa? Sighah muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, jadi ini muntahal jumu' lah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa isim ghair munsharif itu tanda jarnya dengan fathah kan tadi seperti itu. Kecuali jika isim ghair munsharif itu berada dalam dua keadaan ini. Yang pertama, jika dia itu menjadi mudhof. Jadi ahsan ini kedudukannya ahsannya adalah menjadi mudhof dia itu. Nah, jadi ahsan ini kedudukannya dia itu menjadi mudhof. Nah, al-masajid ini namanya mudhof ilaih. Nanti kita pelajari di bab idhofah ya. Jadi ahsan ini mudhof. Nah, karena dia itu mudhof, kemasukan huruf jar bi di sini, maka tanda jarnya itu adalah dengan kasroh. Kenapa? Karena dia mudhof. Jadi bacanya bi ahsani. Walaupun dia itu ada dua ilat, ada wasfiyah dan wazan fi'il, tapi karena dia kedudukannya di sini menjadi mudhof, maka tanda jarnya dengan kasroh, kembali kasroh. Yang kedua, al-masajid. Al-masajid ini adalah mudhof ilaih. Nanti mudhof ilaih itu hukumnya adalah majrur atau jar. Nah, mudhof ilaih itu majrur jar. Nah, tanda jarnya apa? Nah, di sini tanda jarnya adalah dengan kasroh. Kenapa kok tanda kasroh dengan jar? Tanda jarnya dengan kasroh karena al-masajid ini sudah kemasukan alif lam. Nah, padahal jadi al-masajid kan termasuk sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' kan isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif tanda jarnya kan dengan fathah. Ya, tapi kalau dia sudah kemasukan alif lam, maka tanda jarnya adalah dengan kasroh. Jadi isim ghair munsharif itu nanti kalau kita sudah hafal semua ya ilat-ilatnya itu, kemudian kita masuk bab i'rab. Nah, nanti i'rabnya isim ghair munsharif tanda jarnya adalah dengan fathah.
kecuali jika dia itu menjadi mudhof atau jika dia itu kemasukan alif lam. Maka jika dia mudhof atau kemasukan alif lam, maka nanti tanda jarnya adalah dengan kasroh. Nah, disebutkan di situ kalimat ahsan tanda jarnya dengan kasroh karena menjadi mudhof, sedangkan kalimat al-masajid, nah itu tanda jarnya dengan kasroh karena kemasukan alif lam. Contoh, catatan. Nah, yang A. Isim yang beralif lam, isim yang mudhof, dan isim ghairu munsharif, cara membacanya itu tidak boleh ditanwin. Contoh, Ahmadu. Itu isim ghairu munsharif. Tidak boleh Ahmadun, tidak boleh. Yang kedua, isim yang contohnya Tolibul Ma'hadi. Tolibul Ma'hadi itu Tolibu, nggak boleh baca Tolibun al-Ma'hadi, nggak boleh. Bacanya harus Tolibul Ma'hadi. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya At-Tolibu, nah, itu yang kemasukan alif lam. Nah, jadi tiga ini membacanya tidak boleh ditanwin. Selain itu ditanwin. Contoh saya bilang hadhihi madrasatun. Nah, gitu. Ini tanwin hadhihi madrasatun, harus seperti itu. Nggak boleh kita bilang hadhihi madrasatu, tak boleh. Hadhihi madrasatun. Nah, gitu. Harus tanwin. Jadi yang nggak boleh ditanwin itu yang pertama dia itu isim apa itu? Isim ghairu munsharif. Contoh hadhihi Fatimatu. Nah, gitu. Hadhihi Fatimatu. Nah, ini nggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena Fatimah itu isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Ilatnya yang pertama alamiah, nama, yang kedua taknis bita. Taknis bita itu tak marbutoh. Jadi nggak boleh Fatimatun, tidak boleh Fatimatu. Kemudian yang tidak boleh ditanwin juga adalah isim yang apa itu? Yang mudhof itu. Tolibul ma'hadi atau hadhihi tolibatul ma'hadi. Nah, tolibatul ma'hadi nggak boleh kita baca hadhihi tolibatun al-ma'hadi. Nggak boleh. Tolibatul ma'hadi. Nah, ini tak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia itu mudhof. Yang ketiga yang nggak boleh ditanwin adalah yang kemasukan alif lam. Jadi hadhihi at-tolibatu. Hadhi at-tolibatu. Kalau sudah kemasukan alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Kalau keadaannya tidak seperti ini, hadhihi tolibatun. Nah, seperti ini. Kalau menyendiri, maka harus ditanwin. Hadhihi tolibatun. Nah, gitu. Tapi kalau sudah kemasukan alif lam, tidak boleh ditanwin. At-tolibatu. Atau dia menjadi mudhof. Tolibatul ma'hadi. Gitu. Atau berupa isim ghairu munsharif juga tidak boleh ditanwin. Adapun selain tiga isim di atas, nah selain ini isim ghairu munsharif, selain mudhof, selain isim yang beralif lam, nah, maka cara bacanya harus ditanwin. Contoh Zaidun, nah, Talibun, Muhammadun, Saburatun, Qolamun, Maktabun, Mimsahatun, Sayyaratun, nah gitu. Khizanatun, Baitun, Masjidun, Ma'hadun, Madrasatun. Nah, semuanya itu ditanwin. Yang B, isim yang dibaca dengan fathah tanwin harus diletakkan alif di huruf terakhir isim tersebut. Contoh Taliban, Zaidan, Qolaman. Nah, nanti isim yang dalam keadaan tanwin nasab, nanti cara penulisannya itu di belakangnya harus dikasih alif. Contoh akal tuh saya makan mauzan. Nah, harus saya makan sebuah pisang. Mauzan ini tanwin nasab, maka nanti cara penulisannya harus ditambah alif. Kemudian contohnya lagi qara'tu kitaban. Kasih alif. Kitaban. Kalau tanwin nasab maka dikasih alif. Taliban, Zaidan, Qolaman. Nah, itu.
kecuali jika huruf akhir isim tersebut berupa tak tanis. Kecuali kalau tak marbuto tidak perlu dikasih tanwin. Nah, contohnya, qara'tu majallatan, saya membaca majalah, majallatan. Nah, itu. Karena taknya tak marbuto maka tidak perlu dikasih alif. Nah, itu. Madrasatan, majallatan, khizanatan, jaridatan, koran, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga saya sertakan latihan. Latihan itu tinggal dikasih tanda. Contohnya Zaid lah. Kita kerjakan 2 saja ya, 2. Nanti seterusnya bisa dikiaskan lah. Zaid. Nah, kata Zaid ini dia itu jenisnya itu mudzakkar apa muannas? Oh, mudzakkar karena dia itu laki-laki. Dikasih titik itu mudzakkar. Kemudian dari sisi bilangan, Zaid itu 1, 2 atau 3? Oh, 1. Nah, maka bentuknya adalah bentuk mufrad. Nah, itu. Bentuk mufrad itu bentuk yang menunjukkan 1. Kemudian zaitun dari sisi i'rabnya itu mu'rab apa mabni? Oh, zaitun itu mu'rab karena memang bisa menerima i'rab atau i'rabnya bisa berubah-ubah. Kemudian dari sisi maknanya, zaitun itu ma'rifah apa nakirah? Tertentu atau umum? Oh, zaitun itu ma'rifah. Kenapa? Karena dia itu alam, itu sebuah nama. Nah, gitu. Tinggal di titik ma'rifahnya. Kemudian contoh yang selanjutnya darojah. Darojah itu artinya sepeda. Darojatun ini mudzakkar atau muannas? Oh, dia itu muannas, perempuan. Kenapa? Karena ada tanda perempuannya, itu tak marbuto. Kemudian dari sisi bilangannya dia itu adalah mufrad karena menunjukkan 1 sepeda. Nah, kemudian dari sisi i'rabnya, dari mu'rab atau mabninya, dia itu adalah darojah itu adalah mu'rab karena memang bisa berubah-ubah. Darojatan, darojatun, darojatin gitu. Kemudian dari sisi maknanya nakir atau ma'rifah, darojatun itu adalah nakiroh karena darojatun artinya sebuah sepeda gitu. Jadi tinggal dititik nakirohnya. Nah, nanti tinggal soal-soal berikutnya tinggal dikiaskan saja, tinggal disamakan. Kemudian soal kedua ini berhubungan dengan isim ghair munsharif. Itu tinggal ditentukan. Contoh su'ad. Su'ad itu isim ghair munsharif. Ilahnya apa su'ad itu? Oh, dia itu berupa nama, maka yang kita tulis adalah alamiah itu. Karena dia berupa nama. Pokoknya kalau dia nama pasti ya alamiah itu. Jadi su'ad itu alamiah itu. Habis alamiah, ilat keduanya apa? Oh, su'ad itu taknis bil alif, taknis bil makna. Jadi su'ad itu alamiah dan taknis bil makna. Nah, itu. Jadi dia itu alamiah nama orang, kemudian dia itu memang diperuntukkan namanya untuk perempuan seperti Zainab itu. Nah, tinggal dititik berarti alamiah dititik kemudian sama taknis bil makna. Yang kedua ghadban. Ghadbanu itu ghairu munsharif. Ilahnya apa? Ghadban itu artinya adalah orang yang marah. Orang yang marah itu berarti kan bukan nama, sifat. Nah, berarti dia itu wasfiyah itu. Jadi ilat pertama adalah wasfiyah. Tinggal cari ilat kedua. Ilat keduanya apa ghadban itu? Nah, ghadban itu ilat keduanya adalah jika dilihat adalah alif nun atau ziyadah alif nun. Ghadban, nah, itu tidak boleh tanwin pertama karena wasfiyah. Ilat pertama, ilat keduanya karena ziyadah alif nun. Karena di belakangnya itu ada alif dan nun. Nah, itu. Tinggal hadramaut abiyat nanti disamakan seperti itu cara menjawabnya. Kemudian yang terakhir itu satu ilat. Nah, itu. Soal yang satu ilat. Talamid. Talamid itu ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Ilatnya apa talamid? Ilatnya adalah sighah muntahal jumu'. Muntahal jumu' karena mengikuti wazan mafailu. Nah, gitu. Asyura'u. Asyura'u
itu ghairul munsharif. Ilatnya apa? Oh, ilatnya ta'nis bil alif gitu. Kalau dijabarkan lagi ta'nis bil alif mamdudah. Nah, gitu. Nah, nanti seterusnya tinggal disamakan jawabannya. Kemudian di sini juga saya sertakan pertanyaan-pertanyaan ya gunanya untuk bisa lebih memahami bab yang sudah dikaji. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan isim. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.